Baik, bismillah kita langsung mulai ya. Afwan tadi kepotong, kita langsung saja. Sore ini kita akan bahas seputar hal-hal yang menyebabkan orang itu menyesal untuk menikah. Nah, insya Allah kita akan dibersamai dengan guru kita, Kang Coki Israki, yang insya Allah beliau ini memang concern di bidang seputar bahasa tentang produktivitas gitu. Jadi beliau ini seorang yang memang concern sekali untuk memperhatikan hal-hal yang berbau dengan produktivitas. Dan yang menarik itu beliau juga membuat sebuah nanti mungkin beliau akan jelaskan lebih detail ya. Sepengetahuan saya sebuah kelas pranikah yang memang juga bukan hanya sembarang kelas yang berbaca tentang ilmu pranikah saja, tapi bagaimana membuat sebuah pernikahan itu menjadi produktif gitu, saling punya goals, kemudian antara suami dan istri itu saling membantu untuk mencapai goalsnya masing-masing. Dan di sore hari ini kita akan menjadi sangat menarik karena memang pembahasannya nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kita membahas tentang pranikah ya, tentang persiapan sebelum menikah gitu. Ini justru membahas tentang hal-hal yang bikin menyesal ketika setelah nikah gitu. Bayangin aja gitu, apakah teman-teman semua akan ditakut-takuti untuk menikah, atau kita akan membedah kasus-kasus yang banyak terjadi yang menjadi penyesalan setelah menikah. Lalu sebenarnya Kang Cok ini mau cerita apa? Nah, kita nanti akan simak bareng-bareng tentunya, karena ini juga pastinya berdasarkan ditemui oleh Kang Coki gitu. Karena Kang Coki juga kan ngurusin banyak orang prepare buat nikah gitu. Nah, kita udah mulai masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Kang Zaki? Mas Zaki? Kedengaran. Ini, oke baik. Selamat sore teman-teman. Sahabat Ta'aruf online? Iya, Best Toy. Best Toy. Teman-teman, Best Toy ya. BTW, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf dulu, saya kasih disclaimer dulu. Jikalau nanti ketika saya ngisi tiba-tiba ada orang sekitar lewat. Kebetulan lagi di Masjid Salman Bandung. Dan kayaknya area yang enak kan di outdoor, tapi ternyata nih di belakang saya nih jalan, cuman udah keburu setting tempat ya, jadi tadi kalau ada lewat-lewat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ikut live. Masih gerak ya. Awas juga loh, kalau semua tadi agak terlambat juga ya. Halo, iya sore semuanya. Baik, silakan Mas Segi, silakan. Baik. Jadi konsepnya ini kan menarik banget nih. Sore hari ini kita harusnya kan orang mau nikah ya dikasih motivasi kayak atau semangat gitu, atau review seputar asiknya menikah gitu. Ini kenapa kok malah bahas tentang nyesel nikah gitu? Ini orang-orang nggak jadi nikah, ini malah takut ini. Kenapa? Iya. Ini emang topiknya menarik kan buat teman-teman semua ya. Kita ini saya sebetulnya dengan teman-teman TOI ini udah, kalau nggak salah ini live ketiga kali ya Zaki, apa keempat kali ya, saya lupa ya. Jadi topiknya selalu bedakannya. Topiknya mulai dari ta'aruf ditolak berapa belas kali waktu itu ya, dan lain-lainan. Hari ini topiknya juga memang kemarin baru kepikiran menyesal setelah menikah. Karena penyesalan setelah menikah maksudnya ya gitu ya, bukan menikah menyesal karena menikah. Jadi sebenarnya Zaki dan juga teman-teman Sebestoy semua ya, kenapa saya ngajak ngobrol ini sebetulnya sama teman-teman juga, terutama teman-teman TOI ini, karena gini, kurang lebih sekitar sudah hampir 3 tahun lebih lah ya, saya jadi seorang sebenarnya konsultan perencanaan karir, life coach ya sekarang ya. Tapi memang itu tidak pernah lepas dari pernikahan. Nah, dan itu kurang lebih seringkali ada permasalahan-permasalahan yang orang ini curhat, dan itu selalu sama Zaki gitu, Mas Zaki dan teman-teman. Jadi selalu sama, dan ketika saya bilang, saya selalu tanya, dulu misalnya ada satu masalah, terus saya bilang, dulu waktu milih pasangannya gimana? Saya bilang, gini nggak? Misalnya contohnya ya, teliti nggak? Maksud nanya ini nggak? Oh enggak, saya nggak sempat ngecek itu tuh. Duh, saya jadinya nyesel ya dulu nggak melakukan ini dan itu. Nah, jadi sebenarnya bahasan penyesalan setelah menikah itu sebetulnya adalah itu ingin ngangkat hal-hal apa yang seringkali terlewat sebenarnya sebelum menikah, sehingga seringkali disesali sama orang-orang yang sudah menikah, dan itu seringkali jadi bahasan-bahasan ataupun konflik yang sangat sering viral lah, sering terjadi ataupun sering masuk ke Instagram saya ataupun konsultasi
barang saya begitu kurang lebih. Jadi mungkin hari ini bahas penyesalan menikah tuh bukan nanti nikah nyesel loh, bukan, justru ya kita harus ngapain nih biar nanti habis nikah tuh nggak banyak yang disesali gitu, begitu kurang lebih Mas Zaki. Ya nggak? Baik, berarti aman ya, kita nggak jadi blacklist Kang Coki ya, karena memang masih masih Tapi jadi beriringan. beriringan loh. Ah, tuh jangan tuh. Masa saya nikah nanti ngajak teman-teman nyesel nikah. Baik, tadi bukannya buat ngajak nyesel nikah, tapi justru kita akan membahas tentang apa sih yang mereka itu suka keluhkan setelah menikah karena menjadi sesuatu yang terlewat gitu ya Kang. Betul, Nah, betul. kalau keluhan semacam ini itu kebanyakan datangnya dari mana? Baru saya udah punya bayangan jawabannya. Dari Iwan atau aku? Jadi, biasanya yang sering curhat ya teman-teman semua ya, gitu. Yang masuk pasti dari para ikhwan, dari para akhwat, gitu. Soalnya kalau ikhwan itu kalau punya masalah dipendem, betul ya kita. Ini belum nikah pun ya kan jaga gengsi ya kita ya kalau punya problem. Apalagi udah nikah juga pasti biasanya gitu ya. Enggak, kita nggak ada masalah. Karena laki-laki itu, ya ini buat teman-teman ya, laki-laki itu kalau udah nikah ya, dia akan bercerita kalau punya masalah dan masalahnya sudah selesai. Jadi misalnya, Kang saya kemarin punya masalah tapi alhamdulillah sih sudah. Nah jadi udah beres gitu. Nah kalau perempuan dia bercerita belum ada solusinya gitu. Nah jadi mayoritas yang hampir banyak lah 90% yang masuk ke kita itu dari perempuan rata-rata. Nah makanya sebetulnya ya hari ini tuh bahasan ini buat laki-laki dan perempuan juga sebetulnya sama-sama sih gitu. Tapi kalau bicara tentang banyaknya yang curhat pasti perempuan sih rata-rata gitu ya. TOI juga kan pasti banyaknya yang ikut para perempuan ya. Walaupun sebenarnya laki-laki juga butuh gitu. Ya, gitu, jadi kalau Mas Aki. di Nadok juga lebih banyak yang tanya itu perempuan. Itu hampir beberapa Betul. mitra yang kami tanya juga gitu. Nah, kemudian kan ini langsung masuk ke inti berarti ya. Apa aja lihat. Yes. yang suka Ada yang lewat ya. Nggak apa-apa. apa aja sih Gimana? Apa aja sih yang sering disesalkan gitu menjadi sesuatu yang terlewat. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke apanya ya gitu ya Mas Zaki, mungkin yang pingin kita sama-sama pahami dulu ya tentang penyesalan setelah menikah. Karena hampir setiap fase itu pasti ada penyesalannya gitu ya, sering kali gitu. Nah, jadi kalau ngomongin nyesal ya teman-teman semua ya, jadi kalau kita bicara apa definisi menyesal ya, biar kita sama dulu persepsinya. Jadi menyesal itu sebetulnya perasaan kecewa atau sedih. Karena kita sadar kita sudah melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Jadi nyesal itu ada kesadaran. Jadi definisi kita nyesal habis nikah itu ada sadarnya dulu. Karena ada orang yang salah tapi nggak nyadar. Biasa aja gitu loh misalnya ya gitu. Misalnya kalau teman-teman nonton film di suatu TV ya yang suka ada naga-naganya, kan suka ada sinetron rumah tangga ya. Kan kadang-kadang suaminya bertindak kasar tapi dia merasa tidak menyesal. Baru setelah dia jatuh miskin menyesal, baru menyadari, iya ya dulu aku sama istri aku gitu. Jadi penyesalan itu adalah momen kecewa, merasa sedih, kecewa karena sadar dia dia telah melakukan kesalahan. Nah, kalau dia nggak tahu kalau itu salah, dia nggak akan ada penyesalan setelah menikah ya. Jadi gini, tidak ada penyesalan setelah menikah pun bukan hal yang positif. Bisa jadi dia itu salah, tapi dia nggak ngeh gitu loh. Oke ya, kita samain dulu persepsinya ya. Jadi penyesalan itu pas kita momen, aduh, salah ya gitu. Kayak kita naik kalau mudik tuh, kayak kemarin saya pertama kali mudik ke Jawa Tengah ya. Aduh, salah jalan nih. Nah, pasti nyesel tuh. Kenapa ya saya keluar di tol yang ini gitu loh. Nah, jadi penyesalan itu terjadi karena kita udah tahu kalau ada yang salah ya. Begitu. Nah, maka sekarang pas akhirnya sebenarnya saya sudah bahas pranikah dari lama banget ya, dari tahun 2015. Jadi udah banyak yang curhat, tapi kalau concern jadi seorang konsultan tuh baru dari 2019. Nah, yang banyak masuk itu ternyata ada banyak banget masalah sih. Nah, kalau bicara puluhan atau bahkan ratusan bentuk ya. Kayak misalnya ada perselingkuhan. Perselingkuhan itu tidak hanya suaminya selingkuh dengan perempuan, tapi ada yang sesama jenis. Atau misalnya ada orang penipuan itu bisa sampai pinjam online sampai merusak keluarga. Itu banyak itu istilahnya cabangnya, ujungnya. Tapi akhirnya kita rangkum sebetulnya ada beberapa hal yang ternyata ini tuh jadi penyesalan setelah nikah teman-teman semua gitu ya. Nah nanti
ada 5 poin sebetulnya yang sering, kurang lebih 5 poin ini sering jadi penyesalan setelah nikah. Kita bahas satu-satu, nanti boleh nih kita perdalam satu-satu aja, Mas Zaki ya. Dan teman-teman di sini di kolom chat boleh, kalau ada yang mau, kalau udah nikah mau curhat boleh, kalau yang belum mau nanya juga boleh kali ya gitu ya. Jadi yang pertama kenapa? Kenapa? Yang penting jangan belum tanya udah menyesal ya. Oh iya betul. Ya, termasuk gini, pas kelasnya udahan nyesel karena lupa nggak nanya, ya dulu gitu. Sadar melakukan kesalahan ya. Oke. Jadi ada 5 nih. Yang pertama dulu dari awal banget, kita step by step ya. Gitu. Yang pertama yang sering kejadian adalah orang tuh nyesel karena dulu dia pas mau nikah itu salah niat. Dia salah niat nikah. Jadi kalau salah niat nikah tuh gini maksudnya. Ada orang yang berpikir kalau nikah itu adalah akan membawa kebahagiaan full. Jadi intinya kalau saya nikah berarti saya akan bahagia seutuhnya, sepenuhnya, setiap saat, happily ever after gitu, kayak film-film dongeng. Jadi kan kalau gini, kalau diawali dari salah niat, kalau niat itu endingnya jadi apa biasanya konkretnya? Ekspektasi ya, bener nggak? Ekspektasi. Jadi kita punya ekspektasi kalau nikah itu pasti akan selalu bahagia. Apalagi seorang perempuan pasti akan selalu dilayani suaminya. Tapi suami juga sama. Kadang-kadang kalau udah nikah saya akan dilayani sama istri saya sepenuhnya. Ya akhirnya pas nikah, ini siapa yang melayani ya gitu. Saya nungguin istri saya nungguin suami saya. Jadinya apa yang terjadi? Oh, nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi ada orang bilang, saya nyesel nikah. Ternyata kok gini ya, nggak bahagia. Nah, yang salah bukan pernikahannya. Yang salah karena kita itu salah niatnya. Begitu. Kenapa orang bisa salah niat? Ya, karena sebelum nikah, ya sebelum nikah dia nggak tahu yang benar apa, atau dia nanya ke sumber yang salah gitu. Kan itu ya, duanya kan dia nggak tahu. Ada orang nggak tahu, akhirnya dia punya persepsi sendiri ya. Karena basicnya manusia itu kalau nggak tahu ngarang. Atau yang kedua adalah salah sumber. Misalnya nonton FTV kan, oh Hansip cantik bisa menikah dengan orang kaya, oh nanti bahagia ya gitu misalnya. Jadi dia punya ekspektasi bahwa kalau udah nikah pasti bahagia gitu. Padahal kalau kita nonton filmnya teman-teman, kisah-kisah sebelum nikah selalu berakhir bahagia. Tapi kisah-kisah rumah tangga selalu diawali dengan ketidakbahagiaan. Coba lihat deh. Ya nggak? Kalau cerita rumah tangga di film, kok gitu ya? Pasti itu kan, ya coba deh. Jadi gak sinkron kan? Maksudnya kayak film-film kan ada perpisahan kan, tapi kalau sebelum nikah indah-indah romantis gitu kan, ayat-ayat cinta misalnya kan, perjuangan gitu, romantisme. Nah, jadi kalau sumbernya TV, cerita, ya itu buatan orang gitu. Bisa jadi mungkin referensinya inspirasi orang. Tapi ya kurang lebih kalau referensinya TV seperti itu gitu. Tapi harusnya ya yang jadi referensi itu emang pernikahan-pernikahan yang ingin kita tiru. Misalnya orang-orang baik, ya. Misalnya kalau saya dulu kan, saya ingin nih kayak pasangan ini yang suami istrinya ternyata aktif juga, dakwah, sharing, diskusi. Oh ini produktif di karirnya, di mananya, bahagia banget kelihatan dari luar. Nah harusnya sumbernya dari sana gitu, kita nanya itu. Jadi oh ternyata kalau habis nikah tuh berat juga ya, ada yang harus kita lakukan. Kita harus melayani juga ya, gitu. Nah yang jadi problem adalah nikah itu nggak berat, nikah itu memang begitu. Cuman karena kita nggak tahu, jadi terasa berat. Jadi nyesel nikah tuh. Saya nyesel nikah nih berat banget ya. Padahal nggak gitu, emang dari awal begitu gitu lah. Gitu. Jadi yang pertama adalah salah menyesal itu karena dulu tidak belajar, tidak membuat niat yang benar terhadap pernikahan. Tidak tahu tujuan pernikahan itu apa sebetulnya. Gitu. Kayak gimana pola pernikahan itu di dalamnya. Jadi itu yang pertama sebetulnya Mas Zaki ya. Gitu ya. Kalau di TOI kan suka ada ditanya niat pernikahannya untuk apa ya gitu ya. Biasanya kalau saya lihat dulu di TOI ya, suka ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Ujian juga ada, ujian tulis ada. Itu serius. Jadi pernah, kalau bohong kan dosa ya. Jadi pernah ada event itu, Nazor ya dikasih satu portofolio pertanyaan gitu. Menarik. Terus gimana? Jadi jawab. Kayak kuis ya. Iya, ada yang ngasih gambar, menarik. Terus disuruh ngerefleksikan dari gambar itu apa. Masuk Benar ya. Untuk memvalidasi calon pasangan ya gitu ya. Oke. Itu menarik nih. Itu juga harus dilakukan sih gitu ya. Oke.
Jadi yang pertama tuh nyesel karena dulu salah niat sehingga kok nggak sesuai harapan ya gitu ya. Gitu, oh ya punten. Biasa, mohon maaf ya warga. Terus Kalau sama yang kedua, ini Kang Edgar, Kang wah, Coki. aduh, ini mah Ustadz Edgar ikut ya, saya ikut berbagi ya Mas Edgar ya. Aduh, ini mah tuh guruku tuh ya, guru sejarah kita semua ya. Oke, nah Mas Edgar izin saya lanjut ya. Nah, kalau yang kedua kita bicara, yang pertama tadi salah niat ya, karena kita salah sumber atau tidak tahu bahwa oh nikah itu segitunya ya. Nah yang kedua itu bicara tentang salah waktu, nyesel. Jadi gini kan sekarang lagi rame juga ya, putuskan dan halalkan misalnya gitu ya. Terus banyak hashtag-hashtag nikah muda gitu. Sehingga membuat orang-orang yang sebetulnya tidak punya pendirian tidak punya pendirian atau belum tahu caranya menentukan visi hidup, tujuan hidup, akhirnya mudah terombang-ambing gitu. Jadi masih muda nih. Yuk nikah muda yuk. Wah, ini lagi rame nih. Nikah muda juga ini relatif. Kadang-kadang ada yang bilang 20, 21, 22 gitu. Ya enggak? Jadi ada orang-orang yang bahkan usia 25 belum nikah insecure. Ya gitu ya. Ada yang bilang 30. Jadi ada orang-orang yang akhirnya ikut-ikutan bahwa cepat-cepat nikah-nikah. Nah, kadang ada orang yang nggak ngerti bahwa nikah itu punya parameter kesiapan. Ini saya baru bikin tulisan tadi siang ya tentang apa sih ada parameter-parameter kalau orang udah siap nikah. Nah, ada orang yang ya saya siap lah secara lisan siap. Akhirnya nikah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya ketika dia nikah ini ternyata dia belum siap sebetulnya. Begitu. Misalnya kalau laki-laki dia belum bisa memenuhi nafkahnya. Bukan karena dia misalnya gajinya belum besar, bukan. Tapi dia belum mengerti bagaimana caranya mandiri finansial. Kan laki-laki tuh mandiri finansial tuh gini ya. Apapun yang terjadi dia tahu caranya nyari duit atau menafkahi gitu. Kayak pandemi kemarin ya, ada pandemi kan, dia mikir gimana caranya nyari uang gitu. Karena nyari uang tidak hanya dengan kerja misalnya. Nah, itu namanya mandiri finansial. Nah, ada laki-laki yang belum siap sebetulnya. Begitu. Jadi salah waktu. Atau ada perempuan yang nikah muda, ternyata ada keinginan-keinginan yang ingin dilakukan, tapi udah sulit dilakukan karena dia misalnya akhirnya memiliki keturunan, ya. Itu pun tanpa perencanaan misalnya semuanya gitu. Nah, aduh itu juga jadi beban misalnya tuh. Dia akhirnya menyesal gitu. Akhirnya menyalahkan anak, akhirnya menyalahkan nikahnya. Padahal bukan karena itu. Padahal maksudnya nikah nggak apa-apa. Misalnya kita tunda setahun karena saya mau studi dulu di luar negeri misalnya, atau 2 tahun, nggak masalah. Kalau memang ternyata yang dikejar juga itu untuk umat misalnya, nah itu nggak apa-apa. Nah tapi ada yang poinnya adalah salah waktu. Kenapa salah waktu penyesalannya? Karena dulu merasa terburu-buru gitu. Karena ada nikah muda dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh nikah muda ya. Nikah muda bagus, tapi persiapannya juga harus semudah mungkin gitu. Mau nikah 20 tahun boleh, berarti dari 17 tahun persiapan dan udah yakin bahwa oh nikah tuh nanti gini ya. Karena kalau udah nikah sebutnya kita terikat ya. Kalau udah nikah sudah terikat loh, maksudnya saya jadi suami jadi terikat sama istri juga terikat. Maka akan ada waktu yang terambil. Nah, pastikan bahwa sebelum nikah itu kita yakin, yes, bahwa ya kita yakin ini waktu yang tepat saatnya saya untuk menikah gitu. Itu penyesalan yang kedua ya gitu ya. Gitu. Nah, suka rame kan ya Mas Zaki ya kita ya, misalnya nikah muda gitu ya. Nah, tapi akhirnya orang nikah aja gitu tanpa persiapan gitu. Ini menarik kan, karena kesiapan ini udah jadi sesuatu yang memang perdebatan sejak zaman sekian kala gitu ya. Pasti tentang siap, bahkan orang itu kesulitan untuk mendefinisikan kesiapannya secara pribadi. Jadi disebutkan bahwa indikator yang niat jelas Pak ya, niat spesifik gitu tadi jelas. Maksudnya teman-teman pasti dapat gambaran yang gampang juga untuk dipahami. Tapi soal siap ini kan nggak ada orang yang benar-benar siap. Ada pernyataan seperti ini kan, atau tadi memang mempersiapkan ilmunya gitu, tapi begitu dapat ilmu dia pengen gali lagi, pada akhirnya nggak siap-siap itu. Nah itu apa bedanya kan gitu, apa bedanya tadi, berarti kan ada variabel penentunya kan selain betul siap betul itu apa? Atau ada jawaban setelahnya ini yang ketiga nih? Nah menarik nih. Jadi kalau bahas dulu yang dua ya, yang tentang kesiapan ini. Makanya kan kadang-kadang gini, kalau saya pernah ikut kelas-kelas pranikah ataupun kajian ya, ketika saya bertanya apa definisi siap menikah, kadang-kadang memang bentuknya abstrak gitu. Keyakinan misalnya gitu ya, saya yakin gitu ya. Misalnya ataupun saya siap gitu ya. Jadi seperti seorang tentara ditanya saya siap gitu. Tapi ternyata ada beberapa
parameter yang memang harus dipenuhi sebelum menikah sebagai patokan kalau dia tuh siap, begitu. Nah, sama kayak gini, kita mau kuliah nih. Apa definisi orang udah siap kuliah gitu? Kan gini ya, habis kita SMA ada fase baru namanya kuliah. Itu kan fase hidup yang baru ya. Nah, sama menikah juga fase hidup yang baru. Nah, ada parameternya kan, dia bisa masuk ke fase itu kan. Misalnya, apa definisi orang siap kuliah gitu ya? Enggak sekedar bilang, saya siap kuliah. Enggak cuma itu. Tapi dia juga satu, dia harus tahu ini mau milih jurusannya, mau jurusan apa. Kuliah itu, mau kemana gitu loh. Kamu betul siap nih, siap kuliah. Kalau udah ngerti sebenarnya dunia kuliah itu nanti kayak gimana. Nah, terus nanti mau kemana arahnya kan? Misalnya sampai ada perencanaan karir ke dalam ke sana. Terus pembiayaannya, nanti kuliahnya biayanya dari mana? Bener nggak? Kan itu disebut siap kuliah kalau dia udah tahu kan nanti pembiayaan kuliah dari mana. Saya dapat dari beasiswa, oh boleh gitu kan. Nah, sama kayak kita siap nikah. Nikah tuh kamu nanti pembiayaan dari mana nafkahnya. Kamu nanti sebenarnya tujuan menikahnya mau kemana. Nanti dalam pernikahan tuh perannya apa? Nah, udah tahu gitu. Kalau saya belajar dari Ustadz Cahyadi Takaryawan ya, salah satu parameter seseorang siap nikah tuh punya visi yang jelas. Jadi tahu mau ngapain. Sehingga keputusan dia mau nikah itu emang dari dirinya gitu. Ya saya nikah karena butuh dan saya emang mau begini, melakukan ini. Oh, nafkahnya saya udah tahu dari mana. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan nanti kira-kira setelah menikah itu mau melakukan apa, mau jadi seorang apa, mau jadi istri yang seperti apa. Nah, itu sebenarnya definisi siap menikah. Begitu. Jadi kalau bicara siap menikah itu ada beberapa parameter, tapi salah satu yang paling utama ya, itu adalah dia tuh punya visi jelas dan tahu mau ngapain sebenarnya mau nikah itu. Jadi nggak sekedar kita ikut kajian, semangat, siap dinikahkan, siap. Gitu. Baik. Tadi menarik Kang, ada visi yang jelas di sana ya kan. Kemudian kan ada juga kan mungkin yang memang pinter nih copywriting-nya nih. Jadi dia bikin CV yang bagus nih, bagus gitu kan, cantik kan, apalagi sekarang referensinya gampang gitu kan. Cara tadi kan Kang Sofi ngasih ke internal ya. Sekarang saya ngasih ke orang yang diajak nikah sama dia misal gitu. Iya, betul. Gimana cara ngelihat bahwa CV itu bukan cuma tulisan? Good. Ini good question ya, gitu ya. Benar. Jadi ini nyambung sama poin ketiga tentang penyesalan yang sering terjadi ya. Penyesalan ketiga adalah nyesel salah milih pasangan. Nah, ini yang sering kejadian ya. Ini bener lah. Bener nih. Kayak banyak orang yang cerita gini. Ini biasanya keluar ketika orang udah kayak, aduh, saya tuh udah ngasih tahu suami saya udah ngasih tahu misalnya istri saya gini-gini. Kok nggak bisa berubah ya? Aduh, saya tuh salah milih pasangan. Nah, itu sering keluar. Maka ya gitu ya. Jadi sebetulnya penyesalan ini terjadi karena dulu milih pasangannya itu emang salah caranya. Bisa jadi dulu gini, ya. Ada hal yang membuat orang salah milih pasangan. Satu, dia nggak tahu apa yang sebetulnya harus dipastikan dari pasangan. Nah, salah satunya sebenarnya visi, gitu. Kan kita harusnya pastikan nanya dulu kan, ini visinya apa. Nah, seringkali justru yang ya gitu ya. Ini mau taruh, mau pacaran. Kadang-kadang misalnya gini ya, orang bilang, oh taruh lebih detail. Tahan dulu, karena ada juga orang taruh juga nggak tahu kalau itu harus ditanyain. Kalau orang pacaran kan begini ya biasanya. Kita udah lama, udah 7 tahun, yuk nikah. Itu mah mau visinya beda, mau konsepnya beda. Pokoknya udah lama, udah 7 tahun, aku sayang kamu, kamu sayang aku, yuk ready, let's go gitu kan. Kadang-kadang ya, gimana nih udah kenanggung, kagok, keluarga udah deket. Nah, kalau yang pacaran kan biasanya gitu. Tapi yang taruh juga kadang ada yang miss. Jadi kayak, dia soleh, saya tahu dia orangnya soleh. Ya udah, kalau orang soleh mah pasti baik. Ntar dulu, belum tentu. Kadang-kadang visinya juga harus sama. Jadi sebelum itu pastikan dulu visinya tuh juga searah sama. Nah, kalau tadi pertanyaan gimana cara memastikan itu ya gitu. Kan sebenarnya kalau bicara CV ya sekarang di CV kerja aja. Sekarang adalah orang yang tugasnya dalam ngecek CV ya, bener nggak? Zaki pernah lihat nggak misalnya kayak coba kirim CV nanti kita bisa revisi CV, bener nggak? Ya. Sama, ya gitu ya. Ini, iya ini CV taruh juga mungkin akan ada ya gitu ya. Kayaknya ada jasanya gitu. Dulu saya pernah bercanda soalnya ada website untuk taarufan gitu, orangnya nanti berbayar. Kita ketawa-ketawa dulu. Ternyata dibikin sama taaruf online kan. Jadi sama TOI dibikin ternyata ide kita
Ini misalnya obrolan saya hahi sama teman ada yang bikin karena emang butuh. Jadi mungkin nanti akan ada revisi CV kita nggak tahu. Nah tapi CV itu cuman tulisan. Gimana cara ngelihat seorang itu real ngejalanin visi dan misi itu, karakternya seperti itu real. Maka lihat kesehariannya, lihat apa yang dia lakukan gini. Kalau saya bilang saya concern di dunia pendidikan, pas ditanya, iya selama 4 tahun terakhir saya memang concern bikin tulisan, bikin apa kelas-kelas, ya itu mah wajar, logis, ya nggak? Nah, misalnya TB begini, saya ingin membangun keluarga yang Qurani gitu. Pas dilihat ke masjid jarang, salat subuh juga jarang, terus juga ngaji juga jarang. Nah, itu agak berat. Itu copywritingnya bakal bagus. Cuman kan, nggak terbentuk nih, susah gitu loh. Jadi kalau mau lihat visi dan misi orang, ataupun mau lihat apa yang dituliskan itu benar atau enggak, ya kalau di saya itu suka ada namanya ATM metodenya. ATM itu amati sehari-harinya kayak gimana. T itu tanyakan ke orang-orang sekitarnya gitu. M-nya apa? Saya lupa lagi ya M-nya tuh. M-nya tuh apa ya? Lupa lagi ya. Kalau misalnya memastikan ya, tapi yang pasti memastikan itu mencari tahu sendiri gitu. M-nya mencari tahu sendiri itu jadi coba searching, coba kepo gitu. Tapi intinya adalah ya memang nyari tahu itu jangan sekedar CV-nya langsung baca percaya gitu. Nah, makanya pas milih pasangan itu pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan takut karena usia, aduh ini harus nikah muda sebelum 23, jangan. Karena keterburu-buruan itu akan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang salah atau bahasa dulu mah terburu-buru itu akan membuat kita mengulangi pekerjaan yang sama 2 kali gitu. Cuman masalah ini kan nggak bisa diulangi kan, bener nggak? Ya kan? Misalnya kita nutup pintu rumah, buru-buru, ada yang nggak kekunci, akhirnya kita udah di jalan balik lagi kan. Cuman kalau buru-buru dalam milih pasangan tuh nggak bisa. Aduh ini saya salah milih pasangan, bentar saya ganti dulu ya. Nggak mungkin. Jadi tenang aja, kalem, jangan tertekan untuk nolak kalau emang dirasa nggak cocok. Jangan juga terpaksa untuk memilih hanya karena itu pilihan orang tua. Relax aja, cocok nggak? Gitu. Jadi itulah penyesalan yang ketiga. Seringkali orang nyesel karena salah pilih pasangan. Karena waktu proses milih pasangannya nggak tahu apa yang harus ditanyain. Atau terburu-buru, jadi ada yang terlupakan. Gitu. Atau yang ketiga, salah info lah, salah sumbernya. Jadi misalnya kata orang tua, yang penting mah soleh udah cukup gitu, sehingga dia milih sekedar soleh. Jangan gitu. Maka itu yang harus dipastikan ya gitu. Milih pasangan tuh harus tenang, perlahan gitu, harus yakin fix sesuai dengan kebutuhan diri sendiri gitu Mas Aki ya. Menarik banget ya, tadi ternyata lewat jalur perkenalan yang bertanya langsung ke visi itu udah langsung bisa lihat orang itu sesuai atau enggak. Luar biasa ya tadi ya. Jadi kalau bertanya bermacam-macam pertanyaan, ternyata ketika visinya itu dicek dengan realita kehidupannya nggak cocok, ya udah. Berarti udah copywriting gitu. Orang bebas itu. Dan itu jadi PR kita juga berarti kalau buat kenalan harus CV yang memang jelas gitu. Jangan tadi kayak ada komen tadi kan, teman-teman ada yang komen juga, visinya sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya kali ya iyalah gitu. Cuman kan ngapain gitu kan. Baik, tadi menarik banget nih Kang, apa namanya? Nah, ini ada masalah baru Kang. Kalau misalnya memang pelan-pelan gitu, pelan-pelan terus bertahap gitu, santai, itu kadang ragu juga Kang. Apa bedanya pelan-pelan yang memang dia itu pelan-pelan yang memang kita itu selektif, sama yang pelan-pelan tapi sebenarnya kita mikirin yang nggak seharusnya dipikirin jadi ragu gitu. Yeah. Menarik. Good question ya gitu ya. Pertanyaan sejuta umat ya. Jadi ini mungkin kalau yang udah nikah merasakan ya. Saya itu dulu orang yang sangat analitikal. Kalau melakukan semuanya pasti yakin dengan segala keputusan, kayak ya udah saya keluar kantor deh, resign, semua ada argumennya. Tapi percaya atau tidak ya, sebelum nikah ada alasan untuk tidak jadi nikah gitu. Ini lanjut kayak nikah tuh ya, jadi nggak ya gitu ya. Nah, tapi ternyata yang menarik begini ya teman-teman semua. Keraguan itu selalu terjadi kok memang ketika kita mau menghadapi fase yang baru. Contoh misalnya, itu ada roller coaster, saya bilang naik nih roller coaster nih. Roller coaster tuh seru banget gitu. Terus orang bilang, tapi nanti agak serem ya, deg-degan. Tapi menarik banget nih sayang kalau kamu lewatkan, bener nggak? Akhirnya kita pas mau pergi,
dari jauh-jauh nih, misalnya lagi di Dufan nih, dari Bandung tuh misalnya saya dari Dufan, dari Semarang, dari kota lain, seneng. Tapi pas mau semakin dekat ke gerbang roller coasternya, apa yang terjadi? Pas lihat orang gitu kan, serem, deg-degan gitu ya. Jadi nggak ya, jadi nggak. Nah itu akan selalu muncul. Jadi ternyata apapun itu yang mau kita lakukan, itu akan selalu makin deg-degan gitu. Mau itu masuk kepada fase pernikahan, mau itu masuk kepada fase misalnya mendapat amanah baru, mau itu misalnya nanti kalau sudah nikah kita punya keturunan, misalnya mau jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, itu walaupun dari awal kita pengen, tapi pas mau masuk ke fase itu deg-degan memang. Jadi deg-degan itu pasti ada, ya, itu sesuatu yang wajar. Nah, sekarang yang harus kita gali, lihat keraguan ini munculnya dari mana. Apakah itu was-was syaiton, ya gitu, atau memang karena ternyata ada sesuatu yang memang tidak cocok dari calon pasangan. Maka ya kita doanya memang istihoroh ya. Kalau sebagai muslim ya kita istihoroh, memastikan bahwa pilihan kita tuh yakin. Kita yakin dengan pilihan kita. Nah ada dua nanti tuh, kita yakin untuk lanjut atau kita yakin untuk gak lanjut sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau di kita ya di saya biasanya ya ketika coaching itu atau konsultasi, ketika orang punya keraguan harus ditulis di breakdown. Ya, karena perasaan itu kan abstrak ya. Kenapa kamu nggak lanjut? Ah, nggak serg itu abstrak sebetulnya. Ya nggak? Saya nggak serg nih gitu. Nah, nggak, itu abstrak. Jadi kita emang harus nge-breakdown ke secara jelas. Apanya coba? Nah, coba diskusi sama misalnya kalau ada mentor, ada murabi, ada orang yang udah pernah nikah, coba ditanya gitu, apanya yang bikin nggak serg gitu ya? Karena ada orang yang memang sulit untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah itu latar belakang pendidikannya? Apakah latar belakang keluarganya? Apakah karena habitnya masih ada yang buruk? Apakah apa? Nah itu harus di breakdown dan coba untuk diskusikan dengan saran saya orang-orang sudah menikah yang emang dia bijak lah, cukup bijak. Misalnya nanti ada bilang, aduh aku nggak serg, aku S2, tapi pasangan aku S1. Nanti bisa didiskusikan. Kenapa menurut kamu penting untuk punya pasangan gelarnya sama? Nah, gitulah. Itu kan ini ya sering-sering. Kalau ternyata endingnya, oh ternyata emang penting gelar itu sama, ya udah, maka tidak perlu dilanjut. Gitu. Nah, yang penting keraguan itu harus terbreakdown dengan baik dan benar gitu. Dan pastikan diskusi dengan bijak. Karena seringkali gini ya, ada kita juga ya. Misalnya kayak gini, saya nggak serg karena pasangan saya itu bukan lulusan ITB misalnya. Kenapa gitu? Karena orang tua saya minta lulusannya ITB dulu, ada yang gitu ya. Setelah diajak ngobrol dan lain-lain, akhirnya apa? Ya, dia memang bukan dari ITB, tapi ternyata dia punya penghasilan, dia juga baik. Oh iya, ternyata nggak masalah ya, bukan dari ITB. Dia jadi yakin, jadi lanjut. Maka penting juga kalau ada keraguan ini juga didiskusikan. Ya, pertama istihoroh, kita breakdown, kita diskusikan. Sehingga nanti kita juga semakin yakin apakah lanjut atau enggak. Begitu. Jadi ya itulah, pelan-pelan itu seperti itu sebetulnya gitu. Jadi relax aja, sabar gitu, jangan rusuh-rusuh gitu, tenang gitu, jangan segalanya dijawab sendirian gitu, bisa kok kita didiskusikan. Ya baik, yang menarik ya, itu merupakan was-was setan ataupun ketakutan, kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Jadi dua hal itu memang menarik karena memang kita nggak tahu secara yakin gitu secara 100% ya itu. Tapi tadi ada poin yang saya garis bawahi bahwa berarti termasuk was-was itu adalah ketika kita udah yakin, udah punya penilaian bagus nih tentang orang itu. Tapi kita coba cari terus apa yang buat kita ragu dengan orang itu was-was. Iya. Iya, bisa jadi itu was-was syaitan. Karena gini, kan pernikahan itu ibadah yang sangat panjang ya, sangat mulia gitu. Ya namanya setan ya, ya masa senang atuh lihat kita ibadah yang baik kan gitu. Jadi emang pasti ada keraguan muncul. Nah makanya ada was-was dari setan tuh ya respon kitanya seperti apa gitu loh. Gitu ya, gitu. Jadi kita pun harus memiliki langkah yang tepat, yang baik dalam menghadapi was-was itu. Karena nggak sedikit ya bentuknya keraguan itu kadang-kadang. Kalau itu kan cuma teknis dari calonnya. Kadang-kadang keraguan tuh tiba-tiba mantan nge-DM, katanya kamu mau nikah ya, padahal aku punya perasaan. Nah itu juga was-was setan. Bisa aja kan. Ini banyak loh kasus yang saya dengar ya, yang kita hadapi ya. Ada yang hari H itu, jadi gini, pernikahan hari Sabtu nih, Sabtu siang, Jumat malam si laki-lakinya nge-SMS teman-temannya, datang besok ya, jangan lupa. Sabtu paginya nge-WhatsApp, nge-WhatsApp, SMS dulu ya, nggak jadi pernikahannya, perempuannya kabur, nggak jadi nikah. Nah kayak gitu.
contohnya ada yang sama mantan. Kalau itu mah karena dia keraguan, ada takut. Nah, intinya adalah ya memang pada akhirnya memang seringkali ada bentuk was-was syaitan itu tidak hanya karena ini cocok atau tidak ya dengan pasangan. Ada juga yang memang ya dari orang lain gitu. Makanya suka ada bahasa dipingit katanya kalau bahasa di Sunda ya gitu. Dipisahkan dulu, tapi intinya itu lebih ke bagaimana kita ngejaga diri kita dan bagaimana kita ngerespon was-was syaitan yang ada ini begitu. Baik, tadi yang bagaimana menjaga diri kita dan bagaimana kita merespon was-was syaitan tadi. Tadi ada salah satu tipsnya yaitu istikharah, karena memang jaminannya luar biasa ya. Istikharah itu gak akan ada keputusan kecewa kalau berlandaskan istikharah. Kemudian mantap. Mungkin lanjut poin selanjutnya kan? Ada poin 4 dan 5 ya mungkin ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang orang tuh nyesel karena dia salah ekspektasi dulu, nggak belajar niat yang benar. Yang kedua tadi dia salah memilih waktu ya. Gitu ya. Ternyata belum waktunya, dia belum siap tapi dia udah nikah. Nah, gitu. Yang ketiga adalah salah memilih pasangan. Ya, ada yang keempat. Jadi ini levelnya masuk ke akhirnya punya konflik dalam rumah tangga karena dia salah memahami peran. Jadi nyesel karena salah memahami peran. Contoh nyesel pemahaman peran tuh gini ya. Misalnya gitu ya, di rumah tangga itu ya, anak itu cuma diasuh sama ibunya. Misalnya, anak cuma diasuh sama ibunya. Gitu loh. Akhirnya jadi konflik. Nah, ketika akhirnya konsultasi, kenapa gini? Akhirnya saya bilang, oh nggak bisa ibunya doang, bapaknya harus terlibat dan lain-lain. Nah, akhirnya, iya ya gitu. Suaminya nih cerita. Nyesel dulu saya nggak ngerti konsep ini. Saya nggak ngerti konsep tentang Robik firli wali walidayah itu artinya ya Allah ya, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua menyayangiku. Mereka berdua sepaket, nggak cuman ibuku saja gitu. Enggak, di Robik firli itu enggak. Ya Allah sayangilah ibuku karena ibuku yang ngurus. Bapak aku mah nggak tahu kemana. Nggak gitu. Berdua konsepnya dan itu harus hadir. Kalau misalnya konsep Islam maupun konsep ilmu sains, kehadiran kedua orang tua kan ada kan. Nah itu contoh peran. Atau misalnya konfliknya gini, suami itu nggak memimpin dengan baik, nggak memahami peran. Ini saya kemarin baru bikin tulisan tentang istri versus menantu ya. Nah, karena suaminya nggak tahu perannya harus menengahi antara seorang istri dan ibunya sendiri. Gitu ya. Jadi seringkali istri dan mertua perempuan konflik, gitulah. Nah, ketika konsultasi gitu kan, baru sadar, oh ternyata aku tuh harusnya tuh memahami peran ini, harus belajar laki-lakinya tuh. Atau istrinya bilang gini, seharusnya istri itu mendorong suaminya untuk bisa memahami peran sebagai seorang suami gitu, memahami peran suami itu sebagai mediator. Oh iya gitu. Nah karena dia nggak ngerti ilmu ini, jadinya dulu ya kalau dia punya konflik akhirnya nyalah-nyalahin atau dia membacin sendiri. Nah itu penyesalan setelah menikah yang sering terjadi karena dulu nggak belajar tentang peran ini gitu. Jadi baru sadar, oh ternyata harusnya istri itu kalau ada kondisi gini itu bukan nuntut suami ya, tapi mensupport suami ya. Nah kayak gitu. Oh ternyata konsepnya berbaktinya suami itu kayak gini ya gitu. Istri itu posisinya seperti ini. Nah, itu karena tidak memahami peran suami dan istri. Ya nanti kalau next levelnya mah kan ke parenting ya, pengasuhan begitu. Nah itu sering terjadi gitu. Pengambilan keputusan. Nah kadang-kadang istri yang melihat suaminya agak istilahnya kurang ngelit gitu, kurang tegas. Akhirnya istri yang ngambil keputusan di rumah tangga. Udah aja, ikut aja kata saya gitu dan lain-lain. Nah, akhirnya nanti yang kejadian apa? Suami itu akhirnya kurang wibawa di rumah tangga, dia merasa nggak dihargai gitu. Nggak sedikit yang hanya menuju ke perselingkuhan. Nah itu karena nggak memahami peran. Gitu. Jadi akhirnya banyak yang menyesali, aduh saya salah nih dulu nggak belajar ternyata perannya istri itu gini ya gitu. Nah itu yang keempat. Sambil lanjut ke yang kelima yang terakhir ya. Nah yang kelima itu menyesal karena dulu ya nggak belajar tentang ilmu-ilmu dasar manajemen rumah tangga. Gitu. Kalau ini teknis banget tapi mengerti pelajari. Contoh konsep keuangan. Saya termasuk yang sebelum nikah nggak belajar konsep keuangan. Sehingga ada penyesalan, kenapa dulu saya nggak belajar ini ya? Gitu. Karena habis nikah, untungnya di bulan-bulan pertama pas ngitung uang, saya baru sadar ternyata kita perlu ada kebutuhan sebesar ini. Ya, untungnya baru awal pernikahan. Cuma kalau misalnya setelah 3 tahun, 4 tahun baru shock gitu. Oh ternyata ini yang menyebabkan kita punya kendala ini keuangan. Dan seringkali itu jadi konflik keuangan ini. Gitu. Ini contoh, beberapa contohnya. Tidak paham tentang ilmu manajemen keuangan rumah tangga, tidak paham tentang manajemen kebersihan rumah, misalnya siapa sih yang beres-beres, itu tanggung jawab atau job desk siapa sih sebetulnya kita misalnya yang cuci piring, cuci baju,
yang misalnya membersihkan ini, membersihkan itu, perawatan dan lain itu tanggung jawab siapa sih? Nah, karena nggak tahu, jadi seringkali jadi sering nuntut dan jadi konflik dalam rumah tangga. Nah, itu pun sering terjadi. Jadi kalau bicara tentang salah manajemen, biasanya itu manajemen keuangan, manajemen pengelolaan rumah, begitu. Termasuk kalau misalnya gini, pengelolaan rumah tangga kalau pasangan rumah tangganya tinggal bersama orang tua. Nah, itu ada manajemen rumah tangganya sendiri, bener nggak? Karena nggak ngerti konsepnya, akhirnya sering konflik, bahkan konfliknya sama mertua dan orang tua. Nah, itu yang biasanya akhirnya setelah dikasih tahu, setelah diskusi sama kita di konsultasi, baru, kenapa saya nggak tahu itu dari dulu ya? Nah, itu penyesalannya sering kali gitu loh. Satu adalah tidak memahami peran, penyesalannya tidak belajar tentang peran suami dan istri, dan tidak belajar tentang ilmu-ilmu manajemen dalam rumah tangga. Nah, 2 poin itu yang terakhir ya, yang sering kali jadi penyesalan setelah menikah begitu. Itu jadi mungkin 5 poinnya ya, Mas Zaki ya, gitu. Dan turunannya ini, kalau bicara turunannya, nanti bisa ekstrim-ekstrim sih. Orang tua dan menantu jadi bertengkar, konflik. Bahkan tadi mah ada saya lihat sampai ada yang panggil polisi gitu kan. Itu ada. Nah, itu tuh ujungnya. Tapi awalnya adalah karena adanya ketidakpahaman itu dari 5 poin tadi. Begitu. Ya. Begitu Mas Zaki kurang lebih ya. Baik, jazakallahu khair Kang Coki. Jadi tadi memang 5 poin itu kalau saya perhatikan juga ini jadi intisari dari setiap kurikulum kelas pranikah. Kebanyakan memang seputar itu, hanya saja turunannya aja yang beda gitu ya kan. Yang disoroti apa nih misalnya. Dan memang belajar pranikah ini penting banget. Bukannya karena saya orang TOI terus bilang begitu ya, enggak. Review jujur ya gitu. Karena dulu sebelum punya info pemahaman demikian, saya juga berpikir demikian bahwa nikah itu ya penting sama-sama suka, kemudian apa namanya, kamu mau saya mau ya udah jalan gitu kan. Ternyata enggak seperti itu gitu. Atau cari orang yang paling terbaik gitu ya, terbaik versi kita gitu, kita pengennya begini tapi ternyata tidak sesuai kebutuhan kita gitu. Nah, ini yang jadi masalah di kelas pranikah itu. Nah, saya lulusan product school, jadi kelas guru saya ini. Jadi di kelas pranikah itu ternyata banyak banget yang dipelajari itu tadi, ngolah petanda dan cadangan itu berapa, terus apa namanya, saving itu berapa, investnya berapa, itu dibahas gitu. Dan itu sesuatu yang apa namanya ternyata sangat penting, tapi nggak semua orang sadar itu gitu. Bayangin kalau kita hidup kan lebih banyak di rumah gitu ya bersama keluarga gitu. Padahal kita di kantor itu istilahnya disiplin gitu ya kan ya, ada SOP, ada visi perusahaan, ada misi perusahaan, ada nilai perusahaan gitu kan, ada struktur wewenang, hierarki yang jelas gitu kan. Pas ditambah di rumah enggak diterapin gitu. Terus gimana coba gitu di perusahaan aja yang istilahnya cakupan mungkin perusahaannya baru satu gitu, perusahaannya kan belum multinasional aja itu penting gitu. Apalagi di rumah, kalau di rumah nggak diterapin ya hancur gitu ya kan. Betul. Benar. Itu kira-kira Sepakat. apa namanya, teman-teman kalau yang baru tahu nih kan, terus pengen belajar lebih dalam lagi, karena kan tadi baru kulit banget ya tadi ya, baru masalah penyebutan masalah aja, belum sampai pembahasannya. Itu teman-teman boleh nggak nih belajar sama Kang Coki gitu, dan gimana caranya? Ya, betul. Nah, saya sepakat tadi, menarik ya, bahwa ya di kantor aja kita punya berbagai rules ya. Bahkan kalau kita mau perjalanan dari, misalnya saya mau ke tempat wisata ya, sebelum ke tempat wisata kita udah nentuin mau kemana arahnya, pengen nyari tempat kayak gimana, lalu nanti pakai apa kendaraannya, nanti rulesnya apa, kalau perjalanan kita ke WC-nya di mana aja, turunnya kapan, kita nggak boleh buka ini sembarangan, ada rulesnya, ada perjalanan tuh. Nah, termasuk pernikahan ya gitu ya. Nah, pernikahan ini lebih panjang lagi, masa kita asal ya gitu ya. Jadi emang perlu ilmunya, dan saya sih berharap teman-teman nggak menyesali setelah menikah itu, jangan sampai menyesali banyak hal lah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi bicara tentang Kang mau belajar ya, saya sih sangat menyarankan begini, biar nggak nyesel gimana Kang gitu ya. Maka satu, memang disiapkan dan dipelajari sebelum menikah. Dan itu harus mepet nikah nggak? Enggak, dari jauh juga bisa gitu. Contoh, aduh saya takut milih salah pasangan, harus punya visi. Membangun visi itu nggak instan. Ya, ada yang ada yang butuh berbulan-bulan, ada yang butuh setahun, 2 tahun. Jadi itu harus panjang waktunya. Maka belajar itu dari sekarang.
nanti nikahnya mau 5, 4, 3 tahun lagi nggak masalah begitu. Nah, kebetulan ya kita ya gitu ya kerjasama sama TO ini. Saya sendiri kan ada namanya Productive School ya teman-teman ya, sekolah yang membangun sekolah yang mengajak teman-teman agar jadi lebih produktif. Nah, ada kelas khusus kita bikin namanya Productive Marriage, kelas yang ngajak teman-teman untuk bisa tetap produktif setelah menikah, produktif dan bahagia setelah menikah. Jadi kita nggak pingin ada nyesal-nyesal setelah menikah di kelas ini ya. Gitu. Nah, di kelas ini ada namanya PMIC Productive Marriage Intensive Class. Insya Allah bulan Juni nanti kita akan ada kelasnya, kita mulai. Kita kerjasama sama TOI juga agar nanti alumni-alumni yang sudah ikut itu nanti bisa berkenalan lewat TOI. Dan di kelas ini juga memang teman-teman bisa cek ya, baik itu di TOI ada postingannya. Itu kelasnya itu memang mencakup semua materi dasar pernikahan. Jadi materi dasar itu misalnya dari mulai selesai diri pribadi, ya, dari mulai mengenal diri, visi, lalu misalnya menentukan kriteria, lalu nanti habis itu ada yang berkaitan dengan manajemen, seperti memahami manajemen konflik, manajemen komunikasi. Nah, itu intinya itu basic-basicnya. Nah, kurang lebih ada 10 materi, dan 10 materi ini memang basic yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, nanti juga kita sebetulnya ada kelas-kelas tematik di luar itu ya, yang berkaitan misalnya tentang mental health. Insya Allah minggu ini juga ada yang namanya healing before wedding, atau biasanya kita ada kelas lain yang bicara tentang bagaimana komunikasi dengan mertua, khusus sound ya. Karena nggak semua orang punya mertua yang buruk ya, ada yang mertua baik juga. Nah, ini kelas tematik makanya gitu ya. Tapi untuk pernikahan ada basic ilmunya. Nah, insya Allah kita akan ada kelasnya. Ini juga ngundang beberapa guru-guru saya yang menurut saya udah expert di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa cek infonya. Insya Allah kita buka sampai minggu depan pendaftarannya. Gitu ya. Dan ya kelas ini sebetulnya ikhtiar kita untuk bisa membuat teman-teman itu nggak nyesel lah setelah nikah. Tapi kalau misalnya, aduh kan saya cocoknya sama yang lain, silakan. Intinya adalah silakan teman-teman belajar ilmu pernikahan biar nggak nyesel sama pernikahan. Karena orang-orang yang nyesel sama pernikahan itu suaranya biasanya bising. Nanti pas kita kumpul keluarga, suka ada ya, mau nikah gitu. Aduh jangan nikah dulu, nikah itu nggak enak. Ya nggak enak karena Anda nggak persiapan. Ya happy-happy aja kalau pernikahan gitu. Ya karena persiapannya aja gitu ya. Nah, jadi semoga ya, harapannya ya kita bahas hari ini tuh biar teman-teman, oh ya yuk semangat buat nyiapin biar habis nikah kita nggak nyesel gitu. Tidak ada penyesalan dalam pernikahan begitu. Ya tadi ya, ikut kelas pranikah itu bukan menjamin pernikahan kita nggak ada masalah gitu, karena memang setiapnya ada masalah gitu. Bahkan menikah sendiri itu kan masalah ya kan ya. Menikah itu kan masalah kan. Kita punya masalah, kita punya hipotesis bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan menikah. Berarti menikah itu masalah sebenarnya. Gitu. Kalau kita nggak belajar, bayangin sesuatu yang kita gagal jadi, wah ini solusi tadi kayak di awal, ini akan happy gitu kan. Ternyata enggak. Itu kan jadi masalah. Kalau orang belajar sama productive marriage gitu, terus akhirnya tahu bahwa oh di balik itu nanti ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini gitu. Jadi kita bukannya bawa masalah, tapi kita bisa jadi dapat banyak ilmu gitu untuk mengelola masalah tadi. Masalah pun ada, ilmunya buat mengelola. Dan yang lebih penting lagi, di kelas pranikah itu nanti kita akan diajarkan untuk bisa menemukan partner yang memang bisa menyelesaikan masalah. Kan, mantap ya. Kalau kejadiannya udah menyesal nih, wah dulu nggak gini dulu ya gitu. Terus gimana kita berdamai kan? Bagus. Anda mampu menebak pikiran saya ini ya gitu. Sebenarnya saya jam 5 sore ini udah schedule bikin tulisan itu loh. Gimana kalau saya nanti nyesel? Jadi saya keluarkan di sini. Anda mampu menebak ya. Udah kayaknya kalau lihat Instagram saya sekarang udah keluar tulisannya. Oke. Jadi gini, ketika kita udah tahu kalau kita melakukan kesalahan, ya solusinya dua, dipelajari sesegera mungkin atau diperbaiki sesegera mungkin. Gitu. Maksudnya dipelajari itu gini, saya nggak ngerti manajemen keuangan, ayo belajar langsung sekarang, nggak usah nunggu nanti gitu. Nggak ada kata terlambat. Karena biasanya gini ya, ada orang dalam pernikahan ataupun milih karir biasanya kan, kayak gini, tuh saya 35, bikin life goal baru, ternyata saya harus penting punya visi ya misalnya. Tuh saya terlambat, udah kayaknya 35 pasrah aja. Aduh ya Allah, kita anggap aja rata-rata usia kita 60 tahun, ya. Di usia 35, salah milih karir. Tapi kan kita masih punya sisa waktu 25 tahun gitu loh. Masa 25 tahunnya dijalani dengan pasrah dan kesalahan gitu nggak? Termasuk pernikahan. Duh,
Saya udah 3 tahun nikah, ternyata salah konsep keuangan. Ya udah, kan pernikahan kita masih panjang. Bisa 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ayo diubah gitu. Jadi belajari sekarang. Ada ilmu yang bisa dipelajari sekarang. Nah, cuman tipsnya, belajar ilmu ini bareng sama pasangan. Gitu. Jadi jangan jangan sendiri-sendiri, jangan gini. Perempuan, saya merasa salah manajemen keuangan. Belajar sendiri. Datang ke rumah tangga, Mas, gini loh harusnya konsep keuangan. Nanti saya bilang, apa sih ini? Bisa aja harusnya memang dari. Nah, nggak nyambung, nggak sinkron. Kalau udah nikah, sumber ilmu harus sama. Belajarnya kita sama. Dan itu yang sering saya lakukan sama istri ya. Konsep parenting gimana? Kalau istri saya yang baca buku, habis itu dia harus jelasin ke saya. Kalau saya ikut training, saya jelasin ke istri saya nanti gini. Karena kita harus sama. Nanti kita diskusi mana yang sama. Jadi yang pertama itu dipelajari. Yang kedua dibenerin. Contoh apa yang dibenerin? Salah milih pasangan. Teman-teman itu nggak bisa loh. Tiba-tiba ganti pasangan lagi kan. Maaf mas ya, aku ternyata salah. Aku terburu-buru dulu. Mohon maaf mas, mas disubstitusi dengan itu mas itu. Dia juga dulu pengen sama aku. Nggak bisa. Ketika kita menemukan calon pasangan yang tidak sesuai, maka tugas kita adalah memperbaiki dia, begitu. Mengajak dia pada kebaikan. Karena gini teman-teman semua yang seringkali kita tidak sadari ya. Pasangan itu bisa jadi rezeki, bisa jadi ujian. Maksud dalam konsep rezeki itu gini, bisa jadi dia yang jadi mengingatkan kita. Bisa jadi dia itu butuh diingatkan sama kita. Nah, itu ujian. Sekarang kita sanggup nggak jadi hidayah bagi pasangan kita? Karena kalau udah nikah, pasti kita nemuin kekurangan-kekurangan pasangan. Contoh, habis nikah ternyata kita menemukan seorang sosok suami yang nggak tegas. Yang kalau apa-apa tuh ikut perkataan ibunya. Yang kalau udah nikah tuh dia pokoknya, aku gimana mama aku aja. Jadi dia nggak punya pendirian. Tugas istri itu baiknya ya, tidak hanya sekedar ngeluh, tidak hanya sekedar menangis, tapi baiknya juga gimana caranya agar suami saya itu jadi lebih berani, jadi teman diskusi ya. Mas, gimana ya mas kita kalau gini terus ya mas ya gitu. Mas, aku tuh punya harapan mas bisa tegas, kita kan tidak bisa terombang-ambing seperti ini ya seperti kayak gitu loh. Nah, itu jadi jalan hidayah buat suami. Dan ini yang ekstrim ya, contoh paling ekstrim di kasus yang pernah saya dapatkan. Ini ada yang suaminya suka sesama jenis. Nah, sebagian perempuan kan, aduh, nggak nyaman aku gitu, pasti langsung pergi kan. Tapi ada perempuan yang sangat luar biasa, ini yang kasusnya saya dapatkan, beliau bilangin, Mas mau berubah nggak? Mau, aku ingin menjadi lebih baik. Kalau Mas mau berubah, saya mau menemani Mas dan saya mau mensupport sekarang sepenuhnya. Jadi itu hampir setiap hari, setiap saat dia dukung, dia bawa ke tempat terapi, dia perbaiki suaminya gitu. Sebagian orang dapat suami kayak gitu, dia akan bilang apa? Saya salah pilih pasangan. Padahal kita menikah itu, kalau udah nikah udah jodoh nih. Ya, udah jodoh kan kalau udah nikah. Maka Allah datangkan mungkin itu pintu surga buat kita. Jadi kadang-kadang, aduh, kok suami saya ini nggak bisa ngontrol emosi? Mungkin hadirnya saya ini untuk membantu suami bisa mengontrol emosi. Aduh, kok istri saya itu gampang insecure ya? Mungkin hadirnya kita sebagai suami adalah untuk mengajarkan bagaimana menghadapi insecurity itu. Nah, itu harusnya. Makanya pasangan itu seringkali jadi ujian, seringkali jadi rezeki. Maka tadi kalau ini nggak bisa cuma dipelajari ya, tapi ini diperbaiki kalau udah merasa salah milih pasangan. Yang diperbaiki itu mindset kita. Sehingga nanti kita merasa bersyukur pasti kalau punya pasangan seperti ini. Dan kalau pasangan kita bisa kita ubah, ya itu juga bisa jadi jalan kebaikan buat kita. Nah, itu tipsnya dari saya ya, gitu buat teman-teman yang ngerasa mungkin sekarang ada ikut TOI tapi udah nikah ataupun ya udah menikah gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan agar kita tidak ada lagi penyesalan ke depan begitu. Begitu kawan-kawan. Sebestoy semua ya. Bestoy sangat senang ini sore ini buat bekal banyak. Tadi sangat menarik ya. Kita punya mindset baru bahwa menyesal itu bukan lemes berai itu ya, atau lemes berai. Tapi menyesal, definisi menyesal tadi dibenerin sama Kang Coki bahwa menyesal tadi adalah sadar, kemudian belajar dan memperbaiki gitu ya, kurang lebih ya Kang Coki. Memperbaiki. Dan tadi yang paling penting adalah saya menyoroti tadi, kok ada orang yang mau bertahan dengan kondisi yang parah gitu ya, suaminya suka sama jenis gitu kan. Nah tadi kalimat Kang Coki yang terakhir itu, karena boleh jadi dia itu adalah kunci surga saya. Nah itu ya. Nah itu ini yang sering disampaikan sama guru-guru saya Kang, Bapak. Ternyata memang di Islam itu bukan hanya ini apa ya Kang ya? Saya nggak apa-apa. Saya sharing, saya juga belajar ya gimana Mas Zaki. Selalu Gurunda bahwa
di Islam itu nggak hanya asas manfaat saja yang kamu ambil. Contoh, saya ingin menikah biar bahagia atau biar dapat perlindungan dari suami saya, atau kalau ya laki-laki biar saya menukar pandangan dan lain-lain. Nah, tapi ternyata di Islam itu nggak cukup hanya asas manfaat, karena kalau asas manfaat yang terjadi adalah misal saya sholat duha biar nanti rezekinya gampang. Rezeki gampang nih. Kira-kira sholat duhanya pun yang salah gitu. Tapi yang jelas kita misal karena kita ngarepnya itu rezekinya lancar. Kenyataannya juga kan sama kayak nikah. Ya nanti nikah itu bikin tenang, ini kok malah bikin gaduh ya. Nah, ternyata tadi nggak cukup sampai di apa namanya punya manfaat, tapi yang paling penting adalah karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi adalah perintah. Jadi memang harus sampai itu di akhirnya perintah. Kenapa saya berikan? Jadi Allah udah. Nah, karena perintah Allah dalam menjalin pernikahan tadi, kenapa harus sabar? Allah suruh sabar. Ada manfaat sabar tadi akhirnya bisa memperbaiki pasangan, bisa bersama-sama untuk lebih baik lagi. Itu manfaat saja yang bisa diperoleh dari yang orang lain bisa dapat, tapi orang lain belum tentu dapat. Karena beda kan. Tapi dengan berpegang tadi dengan perintah Allah, maka kita bisa raih semuanya. Tadi Benar, Masya Allah. Karena dia tahu ya. Kalau kita di awal start dari visi, ternyata sampai akhir pun Kang Coki balik lagi ke visi. Itulah pentingnya visi, dan saya dari jamin 90% ya teman-teman dapat materi visi itu hanya di kelas pernikahan. Bisa jadi enggak. Maksudnya kalau nggak belajar tentang nikah ya, itu nggak ada bahasa visi. Benar. Nah, jadi makanya betul. penting banget buat ikut kelas-kelas yang demikian. Baik, insya Allah itu ini nanti takutnya Kang Coki kita tahan sampai Isya. Sebenarnya saya pengen kerjain video, nggak usah diputus gitu ya. Jangan, itu tahu nggak? Ini kan ini istri saya di belakang ini, udah beres dia meeting, terus teleponin dari tadi ini. Saya silent dulu. Ya soalnya tadi masuk soalnya. Tadi masuk. Iya. Ini Pato udah bubar. Iya betul. Bubar ini. Biasa. Makanya kalau udah punya anak kita kan, aduh, waktu kita terbatas nih gitu ya. Jadi harus efektif ya kawan-kawan. Ini kalau saya single sih saya temenin sampai malam. Cuman saya nggak punya pengalaman aja, tapi kalau single. Mungkin terakhir kan. Pasti itu kan. Baik. Kalau si Stephen maupun motivasi buat para Bestoy. Baik. Ya, buat teman-temannya begini, buat teman-teman saya paling terakhir gini. Kadang-kadang di sekitar kita itu pasti rame, bahkan orang bilang bahwa jangan nikah lah gitu. Sering juga rame kan, jangan punya anak lah, ribet gitu ya. Nah, gini, pernikahan itu Allah bilang itu adalah keberkahan, kebaikan, bener nggak? Ya, nikah itu kebaikan buat kita. Punya anak itu rezeki. Tapi kalau ada orang yang bilang punya anak itu ribet, pernikahan itu membuat kita capek, pernikahan itu buruk, misalnya, berarti ada yang salah dalam memahami itu. Maka dari sekarang teman-teman saya nitip ya, agar tidak menyesal dalam pernikahan, belajarlah tentang pernikahan itu sedini mungkin. Jangan lihat patokannya, nggak ada istilah harus setahun sebelum, enggak, dari sekarang aja belajar, nyicil aja. Gitu. Nyicil aja apa-apa dikit-dikit membangun visi, ayo dari sekarang, karena membangun visi itu lama. Mengenal diri, oke, ayo, mungkin nanti harus ada yang di-healing dulu ternyata sebelum nikah. Ayo kita nentuin kriteria, siapa tahu nanti ketemu tiba-tiba kan. Nah, itu dari sekarang. Belajar manajemen keuangan rumah tangga itu, tentu efeknya juga buat manajemen keuangan diri pribadi. Misalnya, gitu kan. Nah, maka saran saya belajarlah sedini mungkin buat teman-teman semua, agar pernikahan itu tidak banyak yang disesali. Pernikahan itu berkah, pernikahan itu mulia, sebagaimana hujan itu berkah. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmunya, maka hujan itu akan kita anggap sebagai bencana. Begitupun dengan pernikahan. Terima kasih teman-teman semua. Seperti ini banyak yang nanya juga di kolom komentar ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau diskusi di DM Instagram, silahkan. Ya, insya Allah kalau ada waktunya kita balas. Biasanya kalau nggak pagi sekali, malam sekali. Gitu ya. Dan saya juga terima kasih kepada Mas Zaki dan juga teman-teman Toi ya yang sudah, saya senang sekali udah berapa ya, ini ke batch ketiga kita kerjasama ya. Semoga ini juga bisa jadi jalan kebaikan buat kita semua, baik yang nonton maupun yang jadi pelaksana dan semua. Hatur nuhun, terima kasih Mas Zaki, saya kembalikan ya gitu ya.
Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Kang Coki dan teman-teman semua silakan daftar Produktif Marriage Batch 3 dan nanti juga dapat akun ta'aruf online untuk dan ada juga yang premium tuh dan dapat batch alumni gitu. Jadi akan memberikan tanda bahwa teman-teman ini sudah pernah ikut kelas mereka. Mungkin itu saja, insya Allah. Kalaupun ada diskusi yang lebih lanjut, silakan di DM IG-nya Kang Coki. Di sana juga banyak ilmu-ilmu yang beliau share gitu. Ada yang pengen tahu tentang info kelasnya, cek IG Ta'aruf Online Indonesia karena di situ juga ada infonya. Buat yang pengen tahu lebih lanjut gimana cara daftar Ta'aruf Online, terus gimana cara berikutnya dan lain-lain, bisa DM maupun cek highlight Ta'aruf Online Indonesia. Insya Allah itu Kang Coki sehat selalu, Kang Coki. Terima kasih. Kita belum sempat ketemu offline ya. Semoga nanti kita tahun ini ketemu. Ya, langsung ya. Nggak harus live IG ya, nggak harus live IG ya, tapi langsung streaming. Oh, Baik. baik, alhamdulillah. Ya. Siap, alhamdulillah. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua dan Sebesta juga. Dan Kang Fakih.